Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV, jumpa kembali di acara Pundi Syariah bersama saya Febiola Ariyanti. Dan hari ini ada tema yang khusus, yaitu bagaimana kita merencanakan dan mempersiapkan keuangan menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Sahabat Zakat TV, Islam merupakan agama yang komprehensif dan tidak hanya mengatur masalah peribadatan, tapi juga mengatur berbagai aspek dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal keuangan. Dan semua aspek dalam kehidupan kita itu saling berhubungan, saling menunjang. Oleh karena itu kita tidak bisa mengesampingkan masalah keuangan ini dalam kaitannya dengan peribadatan kita dan juga kualitas ibadah kita sehari-hari. Sering sekali saya dalam tahun-tahun saya sebagai seorang financial advisor sering sekali mendengar bahwa menjelang bulan Ramadan sudah banyak sekali keluhan yang disampaikan oleh masyarakat. Misalnya keluhan akan naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Dikhawatirkan bahwa kenaikan tersebut akan membuat keuangan menjadi tidak stabil dan kemudian juga memperbesar pengeluaran. Ada juga yang belum sudah mengeluhkan bahwa Ramadan dan Idul Fitri adalah merupakan salah satu saat di mana keuangan keluarga pasti berdarah-darah atau pasti melakukan pengeluaran yang jauh lebih besar dari biasanya. Atau banyak juga yang mengeluhkan bahwa karena Ramadan dan Idul Fitri, tabungannya menjadi berkurang dan terkikis karena harus diambil untuk biaya mudik dan lain-lain sebagainya. Sahabat Zakat TV, sering sekali kita mendengar bahwa Ramadan dan Idul Fitri ini dalam tanda petik menjadi kambing hitam dari kacaunya keuangan kita. Padahal sebenarnya yang kacau itu adalah kita yang tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, sehingga keuangan kita pada saat Ramadan dan Idul Fitri yang memang pada kenyataannya harga-harga naik, kemudian kebutuhan dan kegiatan juga lain daripada biasanya menjadi dirasakan berat. Dan akhirnya kita mengeluh dan menyalahkan Ramadan Idul Fitri sebagai penyebab dari kacaunya keuangan kita. Padahal sekali lagi kalau kita renungkan, bulan Ramadan merupakan bulan yang seharusnya kita sambut dengan sukacita, seharusnya kita sambut dengan penuh kegembiraan, dan Idul Fitri merupakan saat kemenangan. Jadi kalau misalnya kita terus-menerus mengeluhkan tentang Ramadan Idul Fitri dalam kaitannya dengan keuangan, tentu saja hal ini sangat-sangat disayangkan. Sahabat Zakat TV, kalau kita lihat lagi bagaimana kaitan antara merencanakan keuangan Ramadan dan Idul Fitri dengan perencanaan keuangan Islami, tentu saja kaitannya sangat erat karena ini adalah masalah prioritas. Bagi keluarga muslim, prioritas kita adalah melakukan kegiatan-kegiatan yang mengundang berkah dan ridho Allah. Oleh karena itu, hal ini pun harus kita terapkan pada kegiatan-kegiatan kita di dalam dan di luar bulan Ramadan. Dan tentu saja pada bulan Ramadan ini kegiatan-kegiatan kita seharusnya lebih diarahkan pada kegiatan yang bernilai ibadah. Karena pada bulan Ramadan ini nilai amalan kita insya Allah akan dilipat gandakan oleh Allah. Oleh karena itu ini juga akan tercermin kalau Anda ingat bahasan kita tentang arus kas, di mana kita mengidentifikasi pemasukan dan pengeluaran. Pada pengeluaran-pengeluaran di bulan Ramadan tentunya harus mencerminkan bahwa pengeluaran ini adalah pengeluaran yang dilakukan untuk meningkatkan nilai ibadah kita kepada Allah. Tetapi sayangnya kadang-kadang momen Lebaran atau momen Ramadan dan Idul Fitri ini justru dijadikan sebagai momen untuk belanja yang lebih banyak dari biasanya, kemudian juga momen untuk jor-joran dan sebagainya. Hal ini sangat disayangkan karena sebagai keluarga muslim seharusnya kita paham bahwa Islam tidak menghendaki sesuatu yang berlebih-lebihan, apalagi bermewah-mewahan. Oleh karena itu, hal yang pertama sekali yang harus kita lakukan dalam menyikapi keuangan kita menjelang Ramadan dan Idul Fitri, karena kita ingin Ramadan ini merupakan momen perbaikan kita, tidak hanya perbaikan ibadah, tetapi juga perbaikan dalam kehidupan kita, khususnya juga dalam hal keuangan. Maka kita harus pertama kali kembali lagi meletakkan harta di posisinya yang sebenarnya, yaitu sebagai milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita hanya adalah penerima titipan tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan harta, penggunaan harta dalam hal ini kaitannya juga dengan belanja-belanja yang bersifat religi maupun non-religi juga perlu kita pertimbangkan dengan baik. Sahabat Zakat TV, dalam
menyikapi keuangan Ramadan dan Idul Fitri, tentu saja kita tidak bisa menutup mata pada kenyataan bahwa memang akan ada kenaikan harga-harga. Secara historikal memang selalu ada kenaikan harga-harga dalam bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri. Akan tetapi kita juga harus melihat bahwa sebenarnya hal tersebut sudah terjadi berulang-ulang setiap tahun. Jadi sebenarnya itu merupakan hal yang tidak perlu lagi menjadi kekagetan bagi kita setiap tahun. Yang kedua, pada saat Ramadan dan Idul Fitri mungkin saja ada kegiatan-kegiatan berbeda yang memang kita lakukan. Kalau tadinya kita jarang berkumpul dengan keluarga besar atau bersilaturahmi, mungkin di bulan Ramadan akan banyak kegiatan buka puasa bersama, bersilaturahmi, atau mungkin juga kegiatan-kegiatan lain yang tidak atau jarang kita lakukan di luar bulan Ramadan. Demikian juga untuk kegiatan-kegiatan pada saat Idul Fitri bagi Anda mungkin yang keluarganya berada di luar kota. Pengeluaran terbesar pada saat Idul Fitri adalah untuk mudik rata-rata, karena memang merupakan budaya dari masyarakat kita untuk mudik pada saat Hari Raya Idul Fitri. Oleh karena itu, sebenarnya kita sudah bisa mengantisipasi dua hal dari pengeluaran Ramadan dan Idul Fitri. Satu adalah mengantisipasi adanya kenaikan harga, yang kedua adalah mengantisipasi adanya perbedaan kegiatan yang kita lakukan di saat Idul Fitri. Oleh karena itu, dari sekarang, dari bulan-bulan yang sebelum Ramadan dan Idul Fitri, sebenarnya kita sudah harus bisa melakukan penyesuaian atau perencanaan kira-kira apa saja yang diperlukan atau kenaikan apa saja yang akan kita alami pada saat Ramadan dan Idul Fitri, sehingga kita bisa antisipasi, direncanakan atau direalokasikan dari anggaran-anggaran yang lain. Nah, hal ini tentu saja untuk menjaga agar pengeluaran kita tidak lebih besar dari pemasukan kita pada saat Ramadan dan Idul Fitri tersebut. Oleh karena itu, kita juga perlu untuk mempersiapkan dari jauh-jauh hari, dari bulan-bulan sebelumnya untuk menjaga agar pada Ramadan dan Idul Fitri nanti kita tidak resah tentang pengeluaran, kita tidak resah tentang kegiatan-kegiatan kita tidak resah tentang keuangan, tapi bisa lebih berkonsentrasi pada ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan dan bisa menikmati hari kemenangan di Idul Fitri. Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan pembahasan setelah pesan-pesan berikut ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, hari ini kita membahas tentang bagaimana mempersiapkan keuangan untuk Ramadan dan Idul Fitri. Kita sudah pahami bersama bahwa memang pada saat Ramadan dan Idul Fitri boleh jadi di banyak keluarga banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak ada sebelumnya, tapi kemudian juga pada saat Ramadan, khusus Ramadan dan Idul Fitri, kemudian menjadi ada. Oleh karena itu bagi keluarga penting untuk mengantisipasinya agar keuangan tetap di kondisi yang stabil, tidak justru menambah hutang setelah selesai Ramadan dan Idul Fitri, ataupun kemudian tidak juga mengikis tabungan yang terjadi berulang-ulang. Seringnya kita ini selalu merasa kaget pada saat adanya kenaikan harga di Ramadan dan Idul Fitri, padahal dari tahun ke tahun secara historis hal tersebut selalu terjadi. Oleh karena itu sebenarnya kita sudah bisa merencanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya agar supaya kita bisa mengatur keuangan kita, merealokasikan dari pengeluaran-pengeluaran yang lain untuk bisa memenuhi kebutuhan yang khusus ada di Ramadan dan Idul Fitri. Seperti contoh misalnya, kita bisa melakukan realokasi apabila tidak ada tambahan penghasilan selama Ramadan dan Idul Fitri, maka cara yang bisa kita lakukan untuk tetap menjaga keuangan kita tetap stabil, pengeluaran kita tetap terjaga dan kemudian tidak menjadi defisit adalah dengan merealokasikan dari pengeluaran-pengeluaran yang lain.
kita bisa melihat dan mengatur kembali prioritas dari pengeluaran kita, langsung mengambil dari prioritas yang rendah, kemudian direalokasi ke kepentingan yang lebih tinggi. Misalnya, pada saat Ramadan, kita akan berkonsentrasi pada mempersiapkan untuk berbuka puasa. Akan lebih banyak kegiatan-kegiatan untuk berbuka puasa dengan keluarga, kerabat, relasi, dan sebagainya. Maka untuk mengantisipasi biaya tersebut, kita bisa merealokasikan dari hal-hal lain. Misalnya di bulan Ramadan tentu saja konsentrasi kita lebih banyak ke beribadah, sehingga mungkin kita bisa mengambil dari pos rekreasi, pos nonton, kemudian juga mungkin pos makan di luar akhir pekan, dan kita realokasikan ke anggaran untuk berbuka puasa bersama dengan keluarga, sehingga hal tersebut tidak menjadi alasan lagi bagi kita untuk kedodoran dalam hal keuangan, khususnya di bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kemudian kita juga perlu dalam bulan Ramadan dan Idul Fitri ini, sebenarnya jauh-jauh sebelum bulan Ramadan dan Idul Fitri, merapikan kembali keuangan kita. Merapikan kembali keuangan kita, yang pertama adalah merapikan catatan mendasar dari keuangan kita, yaitu catatan arus kas. Dan hal ini sudah pernah kita bahas di acara Pundi Syariah ini, dan mudah-mudahan Anda masih ingat, sehingga Anda bisa melakukannya jauh-jauh hari dari bulan Ramadan. Kemudian apabila kemudian Anda masih mempunyai hutang, atau kemudian masih juga mempunyai hutang kartu kredit yang besar, sebelum bulan Ramadan, di mana Anda mengantisipasi adanya pengeluaran yang besar, Anda harus berusaha untuk menurunkan tingkat hutang Anda tersebut, atau hutang apapun yang Anda miliki, terutama hutang konsumtif. Karena apa? Karena pada saat pengeluaran Anda nanti di bulan Ramadan dan Idul Fitri naik, Anda kemungkinan besar juga tidak bisa membayar hutang konsumtif Anda, apalagi hutang kredit card Anda dengan baik, atau tidak bisa membayar lunas pengeluaran Anda yang Anda lakukan dengan kartu kredit. Oleh karena itu nanti Anda akan terbebani lagi dengan bunga yang besar, dan tentu saja ini merugikan Anda. Akan lebih baik bagi Anda apabila pada saat memasuki bulan Ramadan itu, sama juga dengan spirit kita dalam memasuki bulan Ramadan dalam hal peribadatan, adalah untuk membersihkan diri kita, meringankan langkah kita, dan membuat segala sesuatunya sehingga kita bisa berkonsentrasi dengan lebih baik dalam hal ibadah. Tentu saja sekali lagi kita tidak ingin dipusingkan dengan masalah keuangan, tidak ingin diresahkan dengan masalah keuangan pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu kita bisa melakukan persiapan dari jauh-jauh sebelumnya. Kemudian pada saat Ramadan dan Idul Fitri sering sekali kita tergoda untuk berbelanja hal-hal yang bersifat konsumtif. Bahkan tidak jarang bagi banyak keluarga di Indonesia ini, momen Ramadan apalagi Idul Fitri dijadikan momen untuk mengganti segala sesuatunya dengan yang baru. Nah, hal ini perlu kita perhatikan bahwa kita tetap harus mengedepankan apa itu keinginan dan apa itu keperluan. Menjadi baru kembali, menjadi terbarukan kembali pada saat Idul Fitri, kembali ke fitrah, bukan berarti bahwa semuanya harus serba baru. Kita masih tetap bisa melakukan pengeluaran yang logis pada saat Idul Fitri, dan menjadikan momen Idul Fitri itu betul-betul sebagai momen yang kita bisa menikmati hasil daripada ibadah kita di bulan Ramadan, dan bukan hanya sebagai ajang untuk memperlihatkan apa benda atau kekayaan baru yang kita miliki. Bagi Anda yang selama ini mengeluhkan bahwa momen Ramadan dan Idul Fitri ini juga merupakan momen di mana tabungan Anda terkikis, Anda perlu upaya untuk dalam tanda petik mengamankan tabungan Anda. Hal ini bisa dilakukan dengan memisahkan uang tabungan Anda yang tadinya disatukan di rekening sehari-hari, dipisahkan ke rekening yang berbeda, atau Anda bisa memasukkannya ke tabungan deposito syariah. Dengan dimasukkan dalam deposito, akses Anda terhadap uang Anda sendiri akan terbatasi karena ada jangka waktu di mana Anda bisa atau tidak bisa mengambil uang Anda. Oleh karena itu hal ini akan sangat membantu bagi Anda secara efek psikologis. Anda tidak akan menganggap bahwa uang itu ada, dan kemudian Anda bisa menyesuaikan pengeluaran-pengeluaran yang Anda lakukan di Ramadan. Hanya melakukan pengeluaran-pengeluaran yang penting-penting saja,
yang mendukung ibadah Anda yang diperlukan dan bukan pengeluaran konsumtif. Momen Ramadan di mana kita dianjurkan untuk menahan hawa nafsu juga harus kita aplikasikan ke dalam keuangan kita agar kita lebih tajam lagi dalam memilih atau lebih piawai lagi dalam memilih mana keinginan dan mana keperluan, mana prioritas yang penting buat kita dan mana yang tidak usah kita lakukan. Bagi seorang muslim atau keluarga muslim, terus memperbaiki keuangan kita sehingga kita bisa lebih beribadah dengan baik, tidak resah, tidak gelisah, kemudian juga tidak mengurangi kegembiraan kita dalam menyambut Ramadan, tidak mengurangi kegembiraan kita dalam menyambut Idul Fitri. Jadi ada hal-hal sederhana yang memang bisa kita lakukan untuk dapat membuat kita dapat menikmati bulan Ramadan dengan lebih baik. Sahabat Zakat TV, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah pesan-pesan berikut ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV, di samping upaya-upaya kita untuk mengamankan keuangan kita pada saat Ramadan dan Idul Fitri, tidak hanya upaya kita terbatas pada 2 bulan itu saja, tapi kalau kita mau menarik lagi makna daripada Ramadan dan Idul Fitri dan juga mengaplikasikannya pada keuangan kita, seharusnya Ramadan dan Idul Fitri itu merupakan masa perbaikan dari keuangan kita, dan juga pada saat Idul Fitri adalah saat dimana kita meraih kemenangan atau perbaikan yang jauh lebih baik dari tahun sebelumnya. Oleh karena itu sering sekali saya merasa sangat ironis apabila Ramadan dan Idul Fitri dalam tanda petik dijadikan kambing hitam dari kacaunya keuangan banyak keluarga. Oleh karena itu mari kita bertekad tahun ini kita akan membuat Ramadan dan Idul Fitri tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak lagi mengeluhkan tentang hadirnya Ramadan dan dihubungkan dengan kepusingan-kepusingan keuangan yang mungkin dihadapi. Tidak lagi menyalahkan Ramadan dan Idul Fitri kalau misalnya tabungan kita terkikis, ataupun tidak lagi kemudian mengeluhkan tentang kenaikan harga-harga padahal sudah terjadi selama bertahun-tahun. Tetapi kita coba menyikapi ini dengan lebih baik, dengan lebih cerdas dalam mengatur keuangan kita jauh hari sebelum Ramadan dan Idul Fitri datang. Sahabat Zakat TV, dalam bulan Ramadan dan Idul Fitri bagi sebagian besar keluarga tentu saja akan merasakan adanya kenaikan dari pengeluaran yang dilakukan. Akan tetapi kalau kita memaknai Ramadan dan Idul Fitri ini dari sisi bagaimana kita beribadah di bulan Ramadan, bisa kita aplikasikan untuk keuangan kita juga. Pada bulan Ramadan dalam sisi ibadah dan kegiatan kita dianjurkan untuk memprioritaskan hal-hal yang akan mengoptimalkan pahala kita di bulan Ramadan. Kita dianjurkan untuk menghindarkan hal-hal yang bersifat sia-sia, dianjurkan juga untuk menghindarkan diri dari perbuatan dosa dan lain-lain sebagainya yang akan mengganggu kegiatan puasa kita. Nah, apabila kita mengaplikasikan ini dalam keuangan kita, efeknya akan sangat baik. Yang pertama mungkin yang akan bisa kita lakukan adalah menguatkan lagi, mengingatkan diri kita sendiri bahwa semua yang kita miliki ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian yang kedua adalah kita berusaha lebih amanah terhadap harta yang Allah titipkan. Salah satunya adalah dengan mengetahui dari mana uang kita datang dan dipergunakan untuk apa saja. Yang ketiga, kita juga bisa mereview apakah pengeluaran yang kita lakukan selama ini itu sudah merupakan pengeluaran yang bisa meraih ridho Allah, merupakan pengeluaran yang merupakan hal-hal yang halal dan baik dan berguna bagi kita maupun keluarga kita.
ini yang bisa kita lakukan mengambil momen menjelang Ramadan dan Idul Fitri untuk kemudian memperbaiki keuangan kita. Hal teknis pertama yang mungkin kita bisa lakukan adalah dengan memotret keuangan kita. Apakah keuangan kita saat ini berada di level sehat atau sakit? Bagaimana kemudian kita melakukannya? Caranya mudah. Apabila Anda sekarang sudah mempunyai catatan arus kas, maka Anda tinggal mengambil angka pemasukan dan angka pengeluaran. Kemudian Anda bandingkan antara pemasukan dan pengeluaran Anda. Apabila pemasukan Anda lebih besar daripada pengeluaran, maka untuk tahap pertama bisa dikatakan bahwa keuangan Anda sehat. Kalau Anda defisit, maka PR Anda menjadi lebih banyak untuk mengetahui dari mana defisitnya, kemana uang tersebut dipergunakan, dan bagaimana Anda mengusahakan agar keuangan Anda tidak menjadi defisit. Nah, sahabat Zakat TV, hal ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri kita pahami bersama kebutuhan akan meningkat karena harga-harga dan juga kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan spesifik di bulan Ramadan dan Idul Fitri, terutama di saat Idul Fitri, saat akan mudik, pulang kampung, dan sebagainya. Oleh karena itu kita perlu sekali untuk mengantisipasinya. Dari jauh-jauh hari seperti yang sudah saya sampaikan, coba turunkan hutang Anda, apalagi hutang konsumtif, apalagi hutang yang berupa hutang kredit card. Kemudian bagi Anda yang cenderung untuk menghabiskan tabungan atau mengikis tabungan pada bulan Ramadan dan Idul Fitri, sesuaikan kebutuhan Anda tetapi juga mengamankan tabungan Anda. Masukkanlah ke rekening terpisah yang aksesnya agak sedikit lebih sulit daripada rekening sehari-hari Anda. Kemudian juga bisa Anda masukkan ke deposito syariah agar uang Anda di satu tempat yang terpisah dengan rekening transaksi dan ada halangan waktu untuk mengambilnya. Kemudian yang perlu juga dilakukan adalah mulai dari bulan-bulan sebelum Ramadan untuk merealokasi. Apabila misalnya Anda tidak memiliki penghasilan tambahan untuk Ramadan dan Idul Fitri, maka cara yang dilakukan adalah realokasi. Lihat anggaran-anggaran yang prioritasnya rendah, kemudian direalokasikan untuk tabungan menjelang Ramadan. Demikian juga untuk Idul Fitri, pada saat Anda merencanakan untuk mudik, ada baiknya mudik tersebut direncanakan dari jauh-jauh hari sebelumnya, karena itu merupakan kegiatan yang Anda lakukan dari tahun ke tahun selalu sama. Oleh karena itu, apabila Anda memang tidak punya THR yang akan membiayai kegiatan Ramadan dan Idul Fitri Anda, maka Anda perlu untuk menganggarkan dari jauh-jauh hari. Anda hitung kira-kira kebutuhan Idul Fitrinya berapa, dan kemudian Anda mulai mengatur keuangan dari bulan-bulan sebelum Idul Fitri untuk memastikan pada saat Idul Fitri uang yang Anda butuhkan tersedia. Tetapi ada juga cara lain yang bisa Anda lakukan apabila memang tidak ada tambahan penghasilan dan tidak ada potensi tambahan penghasilan sama sekali pada saat Ramadan dan Idul Fitri, karena kehidupan kita selalu berbeda-beda setiap tahun. Maka yang Anda bisa lakukan adalah merangkai lagi, merubah lagi, atau mungkin mengurangi atau tidak melakukan beberapa kegiatan yang biasa Anda lakukan di Ramadan dan Idul Fitri, terutama untuk hal-hal yang berhubungan bukan dengan hal ibadah. Sahabat Zakat TV, Ramadan dan Idul Fitri tidak sepatutnya kita jadikan dalam tanda petik kambing hitam dari kacaunya keuangan kita. Oleh karena itu, mari kita niatkan Ramadan dan Idul Fitri pada tahun ini kita akan mengatur keuangan kita jauh lebih baik di bulan-bulan sebelumnya, dan kita akan memasuki Ramadan dengan hati yang ringan dan juga akan meraih tidak hanya kemenangan dalam sisi spiritual, tetapi juga kebaikan dalam keuangan yang jauh lebih baik, atau performance keuangan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih atas perhatian Anda untuk mengikuti Pundi Syariah. Kita akan ketemu di episode-episode mendatang. Saya Febiola Arianti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.